selamat datang di Bernard Simamora Tutorial, menyajikan berbagai macam video materi hukum. Selamat menyaksikan. Hukum perjanjian. Topik ke-11 dari 50 topik. Contoh kasus unsur-unsur perjanjian. Contoh kasus 1, lakukanlah analisis unsur-unsur esensialia, naturalia, dan aksidentalia terhadap perjanjian di bawah ini. Pasal 1:1, objek perjanjian ini adalah sebuah rumah tinggal di Jalan Persada nomor 21 Semarang dengan tanda bukti hak milik nomor 888 yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di Kota Semarang tanggal 5 Maret tahun 1994 atas nama Budiman Wisanggeni. 2. Tanda bukti hak milik tersebut telah ditunjukkan, diperiksa dan diakui kebenarannya oleh pihak kedua. Dengan demikian tidak dilampirkan dalam naskah perjanjian ini. 3. Rumah sewa tersebut dilengkapi dengan fasilitas saluran air minum dari PDAM Kota Semarang, dan aliran listrik dari PT PLN dengan daya sebesar 2.200 kVA. Analisis, ayat 1 mengatur tentang objek perjanjian yaitu rumah. Jika tidak ada objek perjanjian, maka perjanjian ini batal demi hukum dan dianggap tidak ada. Hal ini berarti pasal 1 ayat 1 mengandung unsur naturalia. Ayat 2 mengatur tentang tanda bukti hak milik. Dalam sewa-menyewa rumah, tanda bukti hak milik tidak perlu ada. Tanda bukti hak milik ditunjukkan agar penyewa lebih yakin dan percaya bahwa pihak yang menyewakan memang pemilik dari rumah tersebut. Tanda bukti tersebut merupakan pilihan yang boleh diperjanjikan oleh kedua belah pihak. Hal ini berarti tanda bukti hak milik mengandung unsur aksidentalia. Pasal 1 ayat 2 berisi fasilitas rumah. Dalam perjanjian, unsur naturalia muncul dan mengikuti unsur esensialia. Jika membicarakan tentang sewa-menyewa rumah, maka yang ada di benak kita adalah melihat kondisi rumah serta fasilitas yang ada seperti akses jalan raya, bisa dilalui 2 mobil, 1 mobil atau hanya dilewati motor, fasilitas listrik, air PDAM, telepon rumah, tempat jemuran, garasi, tersedia antena TV atau TV kabel atau parabola dan lain-lain. Hal-hal seperti ini merupakan hal-hal wajar dan natural ingin diketahui oleh calon penyewa. Fasilitas seperti ini merupakan unsur naturalia. Contoh lain unsur naturalia. Misalnya saja seorang menyewa rumah untuk dijadikan warung internet, warnet, maka fasilitas pertama yang dilihat adalah daya listrik. Misalnya orang ingin menyewa gudang maka fasilitas yang dilihat adalah akses jalan raya dan luas gudang. Contoh kasus 2, lakukanlah analisis unsur-unsur esensialia, naturalia, dan aksidentalia terhadap perjanjian di bawah ini. Pasal 3, 1, penyewa berhak menggunakan rumah sewa tersebut dengan memperhatikan peraturan agama dan pemerintah, serta hanya memakai rumah sewa untuk tempat tinggal saja, dan tidak diperkenankan mengubah rumah sewa tersebut menjadi tempat usaha. 2. Pemilik berkewajiban menyerahkan rumah sewa tersebut 5 hari setelah uang diserahkan penyewa kepada pemilik. Rumah yang diserahkan harus dalam keadaan kosong. 3. Pemilik rumah berkewajiban menyerahkan fotokopi pelunasan tagihan listrik PLN dan air PDAM, bulan dilakukannya perjanjian, Desember tahun 2012. Analisis, ayat 1 mengatur tentang kewajiban penyewa. Kewajiban memperhatikan peraturan agama dan pemerintah pada dasarnya merupakan kewajiban yang sudah semestinya. Seandainya tidak diatur dalam perjanjian, maka penyewa tetap wajib menjalankan kewajiban tersebut. Kewajiban untuk menggunakan rumah hanya sebagai rumah hunian dan bukan tempat usaha dinyatakan secara tegas sebab dapat menjadi potensi konflik di kemudian hari. Pasal 3 ayat 1 mengandung unsur naturalia. Ayat 2 mengatur kewajiban pemilik rumah untuk menyerahkan rumah. Kewajiban ini merupakan kewajiban yang sudah semestinya sebab jika seseorang menyewakan rumah untuk orang lain, maka otomatis orang lain tersebut akan menggunakan rumah tersebut dan pemilik rumah wajib menyerahkan rumah tersebut kepada penyewa. Waktu 5 hari dicantumkan untuk memberi penegasan jangka waktu pemilik rumah mengosongkan rumah. Pemilik rumah diberi waktu untuk memindahkan barang-barangnya dalam jangka waktu 5 hari. Pasal 3 ayat 2 ini mengandung unsur naturalia. Pasal 3 ayat 3 berisi kewajiban pemilik rumah yang bersifat pelengkap. Kewajiban ini boleh dicantumkan dan boleh tidak dicantumkan dalam perjanjian. Pasal 3 ayat 3 mengandung unsur aksidentalia. Contoh kasus 3, lakukanlah analisis unsur-unsur esensialia, naturalia, dan aksidentalia terhadap perjanjian di bawah ini. Pasal 11, harga sewa, 1. Harga sewa rumah selama 1 tahun adalah sebesar Rp25 juta. 2. Pembayaran harga sewa rumah sebagaimana dimaksud, dibayar oleh penyewa dengan cara melakukan transfer ke nomor rekening, 111.222,
3334 pada BNI 46 Cabang Menteng Jakarta Pusat atas nama Atmojo Sumarto. 3. Sebagai bukti penerimaan pembayaran, pemilik rumah menyerahkan kwitansi kepada penyewa dengan dilampiri fotokopi buku rekening bank yang membuktikan bahwa penyewa telah menyetor uang ke rekening pemilik rumah. Analisis, harga sewa harus ada dalam perjanjian sewa-menyewa. Jika tidak ada harga sewa, maka perjanjian sewa-menyewa tersebut dianggap tidak ada. Sebagaimana objek perjanjian, harga sewa merupakan unsur esensialia dalam perjanjian sewa-menyewa. Seperti telah diterangkan di atas, cara pembayaran merupakan suatu hal yang bersifat alami dan mengikuti harga sewa. Setelah harga ditentukan, maka ditentukan cara pembayaran. Sifat alami dari cara pembayaran membuktikan adanya unsur naturalia dalam klausul ini. Bukti kwitansi dan buku rekening adalah pilihan yang disepakati oleh para pihak. Tanpa bukti kwitansi dan buku rekening, perjanjian tetap sah dan dapat dijalankan. Sebagai unsur pelengkap, ayat ini dimaksudkan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi penyewa. Pasal 11 huruf C mengandung unsur aksidentalia. Contoh kasus 4, lakukanlah analisis unsur-unsur esensialia, naturalia, dan aksidentalia terhadap perjanjian di bawah ini. Pasal 7, sanksi A. Jika penyewa lalai membayar tagihan listrik PLN dan air PDAM sehingga dikenakan denda, maka denda tersebut menjadi tanggungan penyewa. B. Jika kelalaian sebagaimana dimaksud dalam poin A mengakibatkan aliran air dan listrik diputus oleh instansi yang berwenang, maka penyewa berkewajiban untuk mengganti biaya pemasangan kembali aliran listrik PLN dan air PDAM. C. Jika penyewa tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam poin B setelah tenggang waktu 3 bulan sejak pemutusan aliran listrik PLN dan atau air PDAM, maka pemilik rumah berhak untuk menghentikan perjanjian sewa-menyewa rumah ini secara sepihak. D. Sebagai akibat penghentian masa sewa yang disebabkan oleh hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam poin C, penyewa tidak akan menuntut pengembalian sisa uang sewa yang telah dibayarkan kepada pemilik rumah untuk masa sewa yang belum dijalaninya, dan penyewa tetap berkewajiban untuk mengganti biaya pemasangan kembali listrik PLN dan air PDAM. Analisis. Sebelum melakukan analisis terhadap unsur-unsur esensialia, naturalia, dan aksidentalia, maka perhatikan baik-baik poin-poin dalam pasal tersebut. Pada poin A terdapat frase kata, tagihan listrik PLN dan air PDAM. Pada poin B terdapat frase kata, mengakibatkan aliran air dan listrik diputus. Pada poin C terdapat frase kata, pemutusan aliran listrik PLN dan atau air PDAM. Dan pada poin D terdapat frase kata, pemasangan kembali listrik PLN dan air PDAM. Dalam kehidupan sehari-hari, kata sambung, dan atau mungkin tidak begitu penting dan tidak menjadi perhatian. Tetapi dalam praktik di pengadilan penggunaan kata sambung tersebut sangat penting dan akan menjadi fokus perhatian hakim dalam membuat keputusan. Contoh analisis pada poin A, yang bunyi selengkapnya adalah, jika penyewa lalai membayar tagihan listrik PLN dan air PDAM sehingga dikenakan denda, maka denda tersebut menjadi tanggungan penyewa. Bagaimana jika penyewa hanya lalai membayar tagihan listrik PLN, tetapi tidak lalai membayar air PDAM? Siapakah yang harus membayar tagihan listrik tersebut? Jika kita hanya melihat perjanjian ansih saja, maka penyewa dapat saja mengelak dan mengatakan bahwa penyewa tidak melanggar perjanjian sebab penyewa hanya lalai membayar tagihan listrik tetapi tidak lalai membayar air PDAM. Akan tetapi, hal yang harus diingat adalah bahwa suatu perjanjian selalu dibuat dengan asas iktikat baik. Jika melihat semangat diadakannya perjanjian tersebut, maka sudah sewajarnya atau sepantasnya kewajiban pembayaran tagihan listrik tersebut melekat pada penyewa. Untuk menghindari konflik dan perbedaan pendapat, maka sebaiknya perjanjian tersebut disusun secara cermat dan hati-hati. Kata hubung yang tepat untuk klausul tersebut adalah, dan, atau. Kata hubung tersebut bermakna alternatif, yaitu jika penyewa lalai membayar tagihan listrik atau lalai membayar tagihan air atau lalai membayar tagihan listrik dan air, maka penyewa wajib menanggung denda. Hal ini berlaku pula bagi poin B, C, dan D. Sanksi merupakan unsur yang wajar berkaitan dengan hak dan kewajiban. Unsur sanksi atas pelanggaran kewajiban mengandung unsur naturalia. Contoh kasus 5, lakukanlah analisis unsur-unsur esensialia, naturalia, dan aksidentalia terhadap perjanjian di bawah ini. Pasal 4, peruntukan rumah. 1. Penyewa hanya menggunakan rumah untuk hunian atau tempat tinggal dan dilarang menggunakan untuk tempat usaha. 2. Penyewa dilarang menyewakan lagi dengan alasan apapun, baik sebagian maupun seluruh rumah sewa tersebut kepada pihak lain. 3. Penyewa tidak diperkenankan untuk mengubah dan atau menambah bangunan dari rumah sewa tersebut,
kecuali apabila sebelumnya sudah mendapatkan izin tertulis terlebih dahulu dari pemilik rumah. Analisis, keseluruhan dari isi pasal tersebut adalah kewajiban penyewa. Rumah hanya boleh untuk tempat tinggal, berarti pemilik rumah tidak boleh menggunakan rumah tersebut untuk tempat usaha. Mengapa hal ini perlu diatur? Sebab rumah yang digunakan untuk tempat tinggal biasanya relatif lebih terawat dibandingkan dengan rumah untuk tempat usaha. Apalagi untuk usaha seperti rumah makan yang mempunyai banyak limbah atau kotoran basah. Jika klausul ini tidak dinyatakan secara tegas dalam perjanjian, sudah sewajarnya penyewa menanyakan terlebih dahulu kepada pemilik rumah untuk menggunakan rumah tersebut sebagai tempat usaha. Unsur kewajiban ini bersifat alamiah, dan dapat digolongkan sebagai unsur naturalia. Rumah tidak boleh disewakan kembali merupakan hal yang wajar dan umum dalam semua perjanjian sewa-menyewa. Penyewa mobil pun tidak boleh menyewakan kembali mobil tersebut, kecuali diperjanjikan lain sebelumnya. Jika klausul ini tidak dinyatakan secara tegas dalam perjanjian, sudah sewajarnya penyewa menanyakan terlebih dahulu kepada pemilik rumah untuk menyewakan kembali rumah tersebut. Unsur kewajiban ini bersifat alamiah, dan dapat digolongkan sebagai unsur naturalia. Rumah tidak boleh diubah bentuknya. Kadangkala, agar memudahkan parkir mobil, tembok pagar dibongkar oleh penyewa, atau di depan teras diberi tambahan kanopi. Hal ini tidak diperbolehkan, kecuali diizinkan oleh pemiliknya. Seandainya dilakukan penambahan, pembongkaran dan kemudian kontrak telah habis, maka penyewa wajib mengembalikan bentuk bangunan seperti semula. Kecuali jika pemilik rumah setuju untuk membiarkan perubahan bentuk bangunan. Jika klausul ini tidak dinyatakan secara tegas dalam perjanjian, sudah sewajarnya penyewa menanyakan terlebih dahulu kepada pemilik rumah untuk mengubah bentuk rumah sewa. Unsur kewajiban ini bersifat alamiah, dan dapat digolongkan sebagai unsur naturalia. Contoh kasus 6, berikut disajikan cuplikan pasal dalam perjanjian sewa-menyewa rumah. Saudara diminta untuk melakukan analisis unsur-unsur esensialia, naturalia, dan aksidentalia terhadap perjanjian di bawah ini. Pasal 20/1, pada saat berakhirnya sewa-menyewa rumah, penyewa diwajibkan untuk menyerahkan rumah sewa kepada pemilik rumah dalam keadaan terpelihara baik dan wajar, serta kosong dari penghuni serta barang-barang milik penyewa. 2. Serah terima rumah sewa diikuti dengan penyerahan bukti-bukti pembayaran tagihan listrik PLN, tagihan air PDAM, tagihan telepon Telkom, dan tagihan TV kabel bulan terakhir perjanjian. Analisis 1. Ayat 1 merupakan kewajiban yang bersifat alamiah, dan dapat digolongkan sebagai unsur naturalia sebab sudah sewajarnya seorang yang menyewa rumah mengembalikan rumah yang disewanya kepada pemilik rumah. 2. Bukti kwitansi tagihan listrik, air, telepon, dan TV kabel adalah pilihan yang disepakati oleh para pihak. Tanpa bukti kwitansi tagihan-tagihan tersebut, perjanjian tetap sah dan dapat dijalankan. 3. Sebagai unsur pelengkap, ayat ini dimaksudkan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi pemilik rumah. Ayat ini mengandung unsur aksidentalia. Demikianlah materi topik ke-11 hukum perjanjian. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di channel ini. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.